Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faros Fauzul Haq dari 1 PKIE untuk izin untuk memberikan sedikit ulasan atau pembahasan tentang konsep diri di materi kedua pada perkuliahan kami yang diemban oleh Bu Dosen Rinda Widyaningsih S.Phil MA. Sini kita akan membahas tentang konsep diri. Apa sih konsep diri? Kita akan mengetahuinya di sini. Sebelumnya, salam hormat untuk semua, salam ketenangan jiwa, dan saya hormati beliau Ibu Rinda Widyaningsih sebagai pengemban mata kuliah pengembangan dan motivasi diri. Ini melanjutkan pembahasan kemarin. Oke, di sini dituliskan bahwa konsep diri atau self concept merupakan suatu konsep mengenai dari individu itu sendiri yang meliputi bagaimana seseorang memandang. Jadi konsep diri ini saya ambil sedikit pemaknaan bahwa konsep diri adalah suatu aturan atau suatu kebijakan untuk diri sendiri, dan itu dilakukan oleh diri sendiri sehingga dapat menilainya dan dapat mengubah dirinya sendiri. Seperti itu. Di sini bahwa konsep diri ini bagaimana seorang memandang, memikirkan dan menilai dirinya sehingga tindakan-tindakannya sesuai dengan konsep tentang dirinya tersebut. Jadi bagaimana dirinya itu memikirkan dirinya sendiri agar dirinya mempunyai aturan sehingga tindakan-tindakan atau perilaku yang dibuatnya adalah pemikirannya sendiri tentang dirinya sendiri. Oke, dalam konsep diri kita memasuki perkembangan konsep diri. Kalian bisa membaca bahwa perkembangan konsep diri itu dinyatakan bahwa di sini sebelum ada saat lahir. Konsep diri ini berarti terjadi sebelum saat lahir. Seperti itu. Selanjutnya bahwa perkembangan konsep diri ini berkembang secara bertahap, tidak langsung tahu ini, langsung bisa. Enggak. Jadi perkembangan secara bertahap ini seperti apa? Pertama, bayi. Saat kalian lahir, bayi brol. Bayi mengenal lingkungan. Mengenal lingkungan dari bagaimana pendidikan lingkungan tersebut. Dan dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Itulah tahap-tahapnya. Oke. Selanjutnya, perkembangan konsep diri ini terpacu cepat dengan perkembangan bicara. Lalu dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman yang berhubungan dengan orang luar atau orang lain. Jadi konsep diri ini bisa kita kembangkan, bisa kita pelajari dengan cara melalui kontak sosial, pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam berhubungan interaksi dengan orang lain. Itulah konsep diri atau cara perkembangan konsep diri sendiri. Oke, selanjutnya kita memasuki dimensi konsep diri. Dimensi konsep diri ini di sini bahwa ada 3 poin. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan tentang diri atau perceptual concept. Yang kedua ada dimensi pengharapan mengenai diri.
Yang ketiga ada penilaian tentang diri sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Dimensi konsep diri dengan yang pertama yaitu pengetahuan tentang diri atau perseptual konsep. Pengetahuan tentang diri ini apa sih maksudnya? Jadi diri itu sendiri mempunyai pengetahuan, akhirnya mempunyai pengetahuan atau seorang individu mengetahui bahwa tentang diri sendiri seperti usia, jenis kelamin, kebangsaan, suku, pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk unsur yang kedua, dimensi konsep diri yaitu pengharapan mengenai diri. Pengharapan mengenai diri ini apa itu artinya maksudnya? Jadi maksudnya di sini yaitu pada saat individu mempunyai satu set pandangan atau satu aturan pandangan lain, yaitu tentang kemungkinan individu menjadi apa di masa mendatang. Ini adalah suatu pengharapan mengenai diri. Jadi diri itu sendiri atau suatu individu mempunyai pengharapan atau mempunyai keinginan pada masa depan dengan pandangan lain yang kemungkinan akan menjadi suatu di individu pada masa depan atau masa akan mendatang, di mana individu itu mempunyai pengharapan bagi dirinya sendiri. Oke, dimensi konsep diri. Unsur yang ketiga yaitu penilaian tentang diri sendiri. Individu di sini juga berkedudukan sebagai penilai tentang dirinya sendiri setiap hari, mengukur apakah individu bertentangan dengan pengharapannya bagi diri sendiri dan standar individu bagi dirinya sendiri. Jadi di sini penilaian tentang diri sendiri bahwa individu itu sudah bisa mempunyai pemikiran bahwa dapat menilai dirinya sendiri dalam kesetiap hariannya, ataukah dirinya itu sedang ada masalah atau suatu pengharapan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Di sini individu sudah mulai bisa menilai tentang dirinya sendiri. Begitulah sekitar tentang dimensi konsep diri. Terus apa saja sih yang faktor-faktor konsep diri ini atau aspek-aspek konsep diri? Oke, kita lanjut aspek-aspek konsep diri atau faktornya. Dari yang pertama dengan warna-warna yang unik seperti ini ya kawan-kawan. Bagus sekali. Oke, di sini tertera bahwa yang pertama aspek konsep diri itu dari fisik, diri fisik. Faktor atau pengetahuan tentang konsep diri itu bisa dari fisik. Misal dari bayi, kemudian merajang besar dia mengetahui bahwa dirinya mempunyai perubahan, bahwa dirinya itu berubah dalam konteks fisik. Dia menyadari bahwa fisiknya sudah mulai berubah dalam beberapa tahun ke depan. Itulah dari faktor atau aspek konsep diri yang pertama. Konsep diri yang kedua yaitu diri keluarga. Diri keluarga ini juga menjadi faktor terjadinya konsep diri atau terbentuknya suatu konsep diri. Yang ketiga ada diri pribadi, yaitu dari kemauan atau intisari diri sendiri. Yang keempat, aspek diri sosial, atau hubungan sama manusia atau sama orang lain secara sosial. Yang kelima yaitu aspek diri moral etik, atau bisa disebut dengan lebih mudahnya sopan santun. Sopan santun di sini moral atau diri moral etik bisa disebut faktor konsep diri.
Oke. Selanjutnya kita masuki faktor-faktor pembentuk konsep diri. Ada apa saja? Ada citra fisik, bahasa, ketiga umpan balik dari lingkungan, keempat identifikasi terhadap orang lain, keempat pola asuh orang tua, yang ini ada 6. Yang keenam yaitu atau yang terakhir peranan seseorang. Sini bahwa jelaskan citra fisik sebagai faktor pembentuk konsep diri, merupakan evaluasi terhadap diri secara fisik. Yang kedua ada bahasa, yaitu kemampuan melakukan konseptualisasi dan verbalisasi. Yang dimaksud bahwa tahu bagaimana cara berbicara yang baik dan bagaimana pengaturan bahasa dalam penggunaannya. Yang kedua ada umpan balik dari lingkungan. Umpan balik dari lingkungan ini dengan mengamati respon dari orang lain, atau tadi yang disebut dalam aspek yaitu diri sosial. Yang ketiga ada identifikasi terhadap orang lain. Identifikasi terhadap orang lain yaitu pada dasarnya seseorang ingin memiliki sifat dari orang lain yang dikaguminya. Selanjutnya ada pola asuh orang tua, seperti aspek tadi yang di atas yaitu dari diri keluarga, yaitu bagaimana lingkungan pendidikan dalam rumah bisa mempengaruhi perbentukan konsep diri. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu peranan seseorang. Peranan seseorang mempengaruhi pembentukan konsep diri. Seorang dalam kehidupan pastilah memiliki peran yang kemudian membentuk konsep diri. Sinilah beberapa faktor-faktor pembentuk konsep diri. Macam-macam konsep diri apa saja sih? Yang pertama ada konsep diri positif, jadi konsep diri negatif. Konsep diri positif ini yang baik, dan konsep diri yang negatif ini yang harus kita buang atau yang harus kita rubah menjadi konsep diri positif. Macam-macam konsep diri. Nih, tadi kita jelaskan bahwa konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif apa saja sih? Di sini tertera bahwa yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, dan sebagainya. Untuk konsep diri negatif yaitu peka pada kritik, responsif sekali terhadap pujian, hiperkritis. Selanjutnya ada cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Oke, materi kedua ini saya akhiri tentang konsep diri. Kepada semuanya terima kasih, dan kepada beliau Ibu dosen Rinda Widyaningsih S.Phil M.A. saya ucapkan terima kasih dan salam hormat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.